Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Farida Agustin dengan NIM 2305520030. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teguh Unisbank Semarang dengan program studi S1 Akuntansi. Selain aktif menjadi mahasiswa di perkuliahan, saya juga terlibat dalam himpunan mahasiswa program studi HMPS Akuntansi, yaitu sebuah organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi yang menjadi wadah pengembangan kemampuan akademik, minat bakat, serta soft skill mahasiswa akuntansi. HMPS Akuntansi hadir sebagai organisasi yang berorientasi pada penguatan akademik, peningkatan kepedulian sosial, serta pengembangan daya saing generasi muda. Melalui berbagai program kerja unggulan, HMPS Akuntansi berkomitmen untuk mencetak mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial serta mampu beradaptasi dalam pengembangan zaman. Salah satu kegiatan unggulan HMPS Akuntansi adalah Bakti Masyarakat. Bakti Masyarakat adalah sebuah kegiatan sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial mahasiswa melalui pengabdian masyarakat secara langsung. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter mahasiswa yang empati, peduli, dan mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah di bidang akademik. HMPS Akuntansi secara konsisten menyelenggarakan seminar nasional atau Semnas dan Webnas atau webinar nasional dengan menghadirkan narasumber yang kompeten pada bidang akuntansi dan keuangan. Kegiatan ini tentunya memiliki tujuan. Tujuannya adalah menambah wawasan, memperluas perspektif, serta meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap ilmu-ilmu akuntansi terkini. Selain itu, HMPS Akuntansi juga mengadakan Accounting Competition Plus atau ACP tingkat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY yang merupakan ajang kompetensi akademik bagi siswa-siswi se-Jawa Tengah dan DIY. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan analisis, ketelitian, serta meningkatkan daya saing peserta di tingkat regional sekaligus memperkuat eksistensi HMPS Akuntansi sebagai organisasi yang aktif dan berprestasi. Oke, next ke penjelasan berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang sebuah sekolah aset tetap pada modus dengan modul lucu. Aset tetap itu apa? Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset itu dibagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan tidak berwujud. Nah, aset berwujud itu adalah aset fisik milik perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak untuk dijual. Aset berwujud itu memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada tanah. Tanah itu berupa lahan yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan usaha dan tidak disusutkan karena memiliki pasar manfaat tidak terbatas. Kemudian yang kedua bangunan. Bangunan itu merupakan aset berupa gedung atau konstruksi yang digunakan untuk operasional perusahaan dan disusutkan selama umur manfaatnya. Yang ketiga kendaraan. Kendaraan itu ada sebuah aset berupa sarana transportasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional seperti mobil atau motor dan memiliki umur manfaat tertentu. Yang keempat, mesin. Mesin itu adalah sebuah aset berupa alat produksi yang digunakan dalam proses operasional atau manufaktur untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kelima, peralatan. Peralatan itu adalah sebuah aset pendukung kegiatan operasional sehari-hari seperti komputer, printer, dan alat kerja lainnya. Yang keenam, inventaris. Aset penunjang operasional yang umumnya bernilai relatif kecil dan digunakan dalam jangka waktu tertentu seperti meja, kursi, dan lemari. Kemudian ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah sebuah aset jangka panjang tanpa bentuk fisik yang memberi manfaat bagi perusahaan dan tidak untuk dijual. Aset tidak berwujud itu ada tiga. Yang pertama itu ada paten. Paten adalah eksklusif atas penemuan untuk digunakan atau dilisensikan. Kemudian yang kedua, hak cipta dan merek dagang. Hak hukum atas karya, nama, atau simbol perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah goodwill. Goodwill itu adalah nilai lebih perusahaan dari reputasi dan kepercayaan pelanggan. Di sini kita langsung saja untuk melihat dan mengerjakan yang ada di modul 7 PT Sukus.
Pada buku 1 halaman 162 itu yang A, bangunan dan prasarana. Berdasarkan pemeriksaan fisik, gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015 seluas 1000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya sebesar 1.500.000.000. Sampai dengan akhir tahun 2018, perusahaan perlu melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Kemudian untuk jurnalnya kita kerjakan di kertas kerja yang dicetak terlebih dahulu. Untuk bangunan dan prasarana, 10% itu PPN, kemudian untuk 20% itulah adalah bangunan karena dia bangun sendiri. Untuk perhitungannya yaitu 10% dikalikan dengan 20% dikalikan dengan 1.500.000.000. Di sini bangunan didebit 30 juta dan juga kreditnya utang PPN 30 juta. Kemudian yang B, kendaraan bermotor. Pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli 3 unit call Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Harga perolehan terpisah yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371.000, sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Untuk debitnya kendaraan bermotor 240.629.000. Untuk kreditnya yaitu Bank Lopo 240.629.000. Nah, di sini kita tidak boleh nih menggunakan jurnal ini karena kita harus memeriksanya terlebih dahulu. Yang kedua, di sini terjadi kurang catat aset tetap serta belum mencatat penyusutan dan rugi pertukaran aset tetap. Di sini teman-teman bisa sesuai dengan soal atau sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri ya. Nah, untuk perhitungan pertukaran aset tetap itu, biaya perolehan terpisah sebesar 80 juta, akumulasi penyusutan 16 juta, nilai buku itu didapat dari 80 juta dikurang dengan 16 juta, hasilnya 64 juta. Dengan nilai pasar di buku 59.371.000. Dan keuntungan atau kerugian itu 4.629.000. Kenapa rugi? Karena nilai buku lebih besar daripada nilai pasar. Biaya perolehan call Mitsubishi itu sebesar 300 juta. Tercatatnya 240.629.000. Dengan selisih atau lebih kurang itu 59.371.000. Ternyata itu setelah adanya pemeriksaan itu sama dengan nilainya dengan nilai pasar. Untuk jurnalnya, kendaraan Mitsubishi 59.371.000, kemudian akumulasi penyusutan Nissan 16 juta, kerugian pertukaran aset 4.629.000, dengan kreditnya yaitu 80 juta. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil call Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehan 132.019.000, uang muka 36.019.000, pokok pinjaman 96 juta. Bunganya 27.981.000 dengan jumlah pinjaman 123.981. Masa sewa pembiayaan 24 juta, angsurannya per bulan 5.165.875. Angsuran pokoknya 4 juta dan bunganya 1.165.875.
Pembayaran sewa pembiayaan setiap akhir bulan terhitung pada bulan Mei 2018 dan pada akhir masa sewa pembiayaan mempunyai hak opsi. Perusahaan telah mencatat transaksi sebagai berikut. Debitnya kendaraan bermotor 160 juta, kreditnya Penglopo 36.019.000, utang sewa pembiayaan jangka panjang 123.981.000. Kemudian untuk keterangannya, salah catat kendaraan yang diperoleh melalui sewa pembiayaan. Jurnalnya, aset tetap kendaraan bermotor 132.019.000 itu didapat dari harga perolehan. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjang itu didapat dari bunga yang ada di PT tersebut 27.981.000. Untuk kreditnya yaitu kendaraan bermotor sebesar 160 juta. Kemudian yang keempat, itu ada peralatan kantor. Pada tanggal 12 Januari 2018, pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan merincian sebagai harga perolehan 39.000, ongkos angkut 1.000, harga pabean USD 40.000, dalam rupiah 92 juta. Biaya masuk itu dengan tarif 5%, 4.600.000. Nilai impor 96.600.000, PPN 10% 9.660.000, PPNBM 5% 4.830.000, PPh pasal 22 2,5% dengan tarif 2.415.000, beban lainnya 5.060.000 dengan jumlah 118.565.000. Dan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Debitnya peralatan kantor 96.600.000, PPN masukan 9.660.000, pajak dibayar di muka 2.415.000, beban lainnya 9.890.000 dengan kredit Bank Lopo 118.565.000. Kemudian untuk perhitungannya itu, keterangannya terjadi kesalahan dalam pengakuan harga perolehan aset tetap karena ini adanya kesalahan dalam pengakuan harga perolehan aset tetap. Dengan jurnal peralatan kantor 9.890.000 itu dihitung dari PPNBM 5% itu kan 484.830.000 dan juga beban lainnya 5.060.000. Jadi ini dapat 9.890.000 dan tidak menggunakan di sini. Kita hitung sendiri. Dan juga kreditnya beban lainnya 9.890.000. Kemudian yang kelima, pada tanggal 23 Desember 2018 dijual 1 unit komputer Wireless dengan harga jual 3.500.000 yang diperoleh pada tanggal 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta yang dibukukan sebagai berikut. Debitnya Bank Lopo 353.500.000, kreditnya peralatan kantor 1 juta, pajak atas penjualan aset tetap 2.500.000. Kemudian ini tidak boleh melalui jurnal terlebih dahulu, ya, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Perhitungan penjualan aset tetap, harga jualnya tadi kan itu 3.500.000. Kemudian harga perolehan tadi yaitu 3 juta dengan akumulasi penyusutan itu tahun 2016 itu 1 Mei. Dimulainya 1 Mei 2016. Mei ke Desember itu 8 bulan. Jadi 3 juta dibagi umur manfaatnya yaitu 5 tahun, dikalikan dengan 8 bulan dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya yaitu 400.000. Kemudian untuk tahun 2017 itu 3 juta dikalikan 5 tahun
karena itu pemakaian 1 tahun, jadi tidak usah membagikan 12 bulan. Jadi langsung saja hasilnya 600.000, sama dengan 2018, hasilnya 600.000. Kemudian jumlah akumulasi penyusutan sebesar 1.600.000. Nilai bukunya yaitu 1.400.000. 1.400.000 itu didapat dari 3 juta dikurangin dengan 1.600.000, hasilnya 1.400.000. Laba penjualan aset tetap itu 3.500.000 dikurangin dengan 1.400.000, hasilnya 2.100.000. Kemudian untuk jurnal, keterangannya terjadi kesalahan catat dalam penjualan aset tetap. Dengan jurnal, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1.600.000. Hasil dari sini. Kemudian laba atas penjualan aset tetap 2.500.000 dikurangi dengan 2.100.000. 2.500.000 dapat dari soal laba penjualan aset tetap 2.500.000 dikurangi dengan laba penjualan aset tetap sebesar 2.100.000, hasilnya 400.000. Dengan kreditnya yaitu peralatan kantor 2 juta. Kemudian dari sini kita langsung ke kertas kerja JJ. Kita masukin di sini harga perolehan terlebih dahulu. Di sini kita melihat terlebih dahulu nih dari buku besar di halaman 160. Nah, bangunan dan prasarana pada tanggal 3 bulan 11 2018 itu kan ada klasifikasi bangunan dan pelaksanaan dan pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2018 1.500.000 juta ditambah dengan 100 juta, hasilnya 160 juta. 1.600.000 juta. Dan 30 juta itu didapat dari mana? 3 juta itu didapat dari catatan pemeriksaan 30 juta. Hasilnya total yaitu 1.630.000 juta. Kemudian yang kedua itu 400.000. 400 juta itu didapat dari, karena di buku besar itu tidak ada mesin dan peralatan, jadi kita gunakan ke neraca saldo yang ada di PT tersebut. Sini di neraca itu mesin dan peralatan itu sebesar 820 juta. Kemudian dikurangi dengan 420 juta, hasilnya 400 juta. Kemudian untuk kendaraan bermotor itu 300 juta itu didapat dari soal. 300 juta itu didapat dari soal tadi. Dikurangin dengan tadi kan kreditnya adalah 80 juta. Hasilnya segitu. Kemudian untuk peralatan kantor itu didapat dari buku besar 10 unit komputer Pentium dan printer dan program itu 96.600.000, dan juga 1 unit perangkat SCAP itu 9.890.000. Kemudian ditambah dengan yang ada di catatan pemeriksaan tadi 9.890.000, hasilnya yaitu segini. Kemudian untuk aset pembiayaan itu dapat dari 132.019.000. Dan juga tadi kan kreditnya 3 juta. Maka dihitunglah 3 juta.
Kemudian untuk menghitung ini, kemudian kita menghitung di akumulasi penyusutan pada tahun 2018. Itu kita hitung terlebih dahulu. Sini pada tanggal 3 bulan 11 2018 itu kan bangunan dan prasarana dengan umur manfaat 20 tahun itu tercatatnya tadi 147.500.000. Yang juga sini akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana itu 147.500.000. Jadi kita tulis di sini. Kemudian untuk aset perhitungan aset lama itu aset lama yang tercatat kemudian yang ini aset lama itu diperoleh di tahun 2017 itu sebesar 1.350.000. Kemudian dibagi dengan umur manfaat sebesar 20 tahun. Kemudian hasilnya 67.500.000. Kemudian untuk aset baru itu diperoleh dari aset baru itu dapat dari di sini 1.630.000.000 itu dibagi dengan umur manfaat dikalikan dengan bulan berjalan dibagi dengan 12. Karena di sini tahunnya itu bulan November tanggal 3 maka hanya ada 2 bulan. 2 bulan maka 1.630.000.000 dibagi dengan umur manfaat 20 tahun dikalikan dengan 2 itu bulan tadi dibagi dengan 12 bulan hasilnya 13.583.333 dan dengan jumlah aset lama ditambah dengan aset baru maka hasilnya 81.083.333 dan mendapatkan selisih itu didapat dari nilai tercatat 147.500 dikurangi dengan jumlah hasilnya 66.416.667 ya. Kemudian untuk mesin dan peralatan itu umur manfaatnya 10 bulan. 10 tahun. Dengan 1 tahun itu dianggap karena di buku itu tidak jelaskan maka kita anggap 1 tahun. Dengan nilai tercatat 62 juta, kemudian perhitungan aset lama itu 62 juta dibagi dengan 10 tahun, hasilnya 42 juta. Kemudian untuk aset baru itu dapat dari harga perorangan 400 juta dibagi dengan 10 tahun umur manfaat tadi dikalikan dengan 12 bagi 12. 12 itu karena apa? Karena pemakaiannya 1 tahun dianggapnya. Jadi hasilnya 40 juta. Dengan jumlah 82 juta. Kemudian dengan selisih itu minus 20 juta. Terus untuk kendaraan bermotor itu masa peroleh pada tanggal 5 bulan 3 2018 dan juga 25 bulan 6 2018. Kendaraan bermotor dengan umur manfaat 5 tahun dan nilai tercatatnya 300.237.400. Aset lama itu dihitung dari aset lama dibagi dengan umur manfaatnya.
Aset lama berarti 550.279.000 dibagi dengan 5 tahun. Hasilnya 110.555.800. Kemudian aset barunya dihitung dari aset barunya itu dihitung dari perhitungan untuk menghitung kendaraan bermotor dan peralatan. Kendaraannya itu berupa 2 kolom Mitsubishi sebesar 160 juta. Itu hasilnya 26.667.667 rupiah. Itu didapat dari 160 juta dibagi dengan umur manfaat 5 tahun dikalikan dengan 10 karena itu bulan Maret ke Desember itu 10 bulan dibagi dengan 12 bulan, hasilnya segini. Untuk kendaraan dengan 3 truk Mitsubishi itu 300 juta. 300 juta dibagi dengan 5 tahun dikalikan dengan 6 bulan karena di sini bulan 6 ke Desember itu 6 bulan dibagi dengan 12, hasilnya 30 juta. Kemudian di total hasilnya 56.667.667 rupiah. Kemudian ditaruh di sini. Kemudian perhitungan peralatan. Peralatan itu ada 2 nih, 10 unit komputer 106.490.000 dan juga 1 unit cup. Untuk perhitungannya 106.490.000 dibagi dengan 5 bulan karena di sini itu 1 tahun, maka 12 bagi 12. Hasilnya 21.298.000. Untuk 1 unit cup itu dengan harga perolehannya 9.890.000. Untuk perhitungannya itu 9.890.000 dibagi dengan umur manfaatnya 5 tahun dikalikan dengan 6 bulan dibagi 12. Hasilnya 22.287 rupiah. Kemudian dari hasil ini, kemudian kita tulislah ke sini. Kemudian jumlahnya itu sama. Aset lama ditambah aset baru, kemudian selisihnya itu didapat dari nilai tercatat dikurangi dengan jumlah. Kemudian untuk aset pembiayaan itu 5 tahun dengan juga perhitungannya karena aset lama itu tidak ada nominalnya, maka kita ke aset baru. Aset baru itu dapat dari 132.919.000 dibagi dengan umur manfaat 5 tahun dikalikan dengan 10 bulan dibagi dengan 12 bulan, hasilnya 22.3.167. Kemudian dari hasil kita perhitungan ini, kita membuat jurnal terlebih dahulu. Jurnalnya yaitu bangunan dengan debit akumulasi penjutaan 66.416.667 rupiah. Dan ini itu didapat dari nominalnya itu didapat dari sini. Dapat dari selisih tadi. Nah, ini kan ada minus, ada plus. Kita lihat di sini. Kemudian untuk mesin itu kan tadi minus, jadi kita harus ngetik manual terlebih dahulu. Untuk mesin ini dibalik ya.
akumulasi di kredit, beban penyusun itu di debit karena tadi minus. Beban penyusun mesin 20 juta, akumulasi penyusun 20 juta. Kemudian untuk C, kendaraan bermotor, akumulasi penyusutan tadi 133.514.933 dan kredit beban penyusutan kendaraan 133.514.933 dari debit dan kredit itu nilainya harus sama, tidak boleh beda. Kemudian yang ke D, peralatan akumulasi penyusutan 15.489.200. Beban penyusutan peralatan 15.489.200 itu didapat dari sama selisih tadi sini. Kemudian aset sewa pembiayaan itu sama dengan mesin. Kenapa dibalik? Karena ya tadi minus. Beban penyusutan kendaraan 22 juta 3.167. Akumulasi penyusutan 22 juta 3.167. Kemudian kalau sudah, kita tulislah di sini. Jumlah itu ditaruh ditambah plus sini. 81 juta 83.333. Kemudian nah di sini kan tidak ada minusnya. Jadi kita langsung aja dapat dari 2017 tambah dengan 81.833.333. Hasilnya 216.083.333. Kemudian hasilnya itu didapat, kalau nilai buku itu didapat dari 2018 dikurangi dengan 2018. Dan begitu pun sebaliknya 2017 dikurangi dengan 2017. Sini itu menghasilkan 2.663.916.667. Kemudian untuk tahun 2017 kita mendapatkan 1.215 juta. Kemudian untuk mesin dan peralatan itu sama caranya, yaitu ini hasil dari sini jumlah itu ditulislah di sini. Kemudian untuk mesin dan peralatan itu mendapatkan 166 juta. Itu dapat dari 2017 tambah dengan akumulasi penyusutan yang bagian tambah. Kemudian untuk 2 tahunnya 654 juta dan 2017-nya 336 juta. Kemudian untuk kendaraan bermotor itu kan jumlahnya tadi 116.722.467. Itu didapat dari minusnya itu didapat dari sini. Yang kertas kerja huruf C. Itu kan tadi ada ada 16 juta, maka ditulislah di sini di kredit, di minus. Maka menghasilkan ini didapat dari 2017 tambah dengan
Rp161.722.467 kemudian dikurangi dengan 16 juta, hasilnya yaitu Rp370.834.067. Nah, nilai bukunya itu dapatnya dari 2018 dikurangi dengan 2018 ini. Sini hasilnya Rp319.444.933. Dan untuk tahun 2017 itu Rp330.167.400. Itu sama hasilnya dari 2017 dikurangi dengan 2017. Kemudian untuk peralatan kantor itu didapat dari tadi untuk plusnya itu dapat dari itu didapat dari sini. Ini dituliskan terlebih dahulu di sini. Itu minusnya itu didapat dari sini di kertas kerja huruf C. Kita harus melihat itu 1.600.000. Ini ya, perhitungannya tadi 1.600.000 situ. Kemudian 2018 itu didapat dari sama 196.771.000. Kemudian dapatnya dari 2017 dikurangi dengan pertambahan dikurangi dengan minusnya, hasilnya 70.721.600. Untuk nilai buku tahun 2018 besar. Perhitungan sama 2018 dikurangi dengan 2018. Hasilnya 126.049.400. Dan untuk tahun 2017 itu menghasilkan 50.334.600. Kemudian yang terakhir ada aset pembiayaan. Aset pembiayaan itu tadi kan hasil dari jumlah ini kan yang menghasilkan Rp22.3.167. Kemudian perhitungannya itu didapat dari sini ditambah dengan ini, hasilnya yaitu 22 juta sama hasilnya. Kemudian tahun 2018 itu menghasilkan 110.015.833. Nah, dengan total semua itu menghasilkan 6.053.426.833 Sedangkan pada tahun 2017 itu menghasilkan 3.931.229.000. Kemudian dari sini kita menghitung nih di kertas kerja huruf C, kita balik lagi ke kertas kerja huruf C. Nah, sini. Untuk debitnya itu tadi 30 juta, maka kita masukkan terlebih dahulu. Intinya kalau di debit itu ada di debit sini. Tetapi kalau ada di kredit itu teman-teman harus lihat di sini, atau bisa juga dari selisihnya tadi. Kemudian untuk mesin dan peralatan itu tidak ada ya di sini. Kemudian untuk kendaraan motor itu sebesar 59 juta
371.000. Yang ini, yang di sini itu menghasilkan 59 juta. Sekian. Kemudian untuk kreditnya itu tadi kan di jurnal itu kan menghasilkan 240 juta ya, dari pertambahan dari 80 juta ditambah dengan 160 juta. Ingat, yang ada di kredit itu dimasukkan di kredit, tapi kalau ada di debit itu dimasukkan di debit. Kemudian untuk peralatan kantor itu 9.890.000 itu dihasilkan dari sini, sama di catatan pemeriksaan. Tapi di kreditnya ternyata ada nih 2 juta dapat dari sini. Ini kan kredit, maka dimasukkan ke kredit. Nah, perhitungannya itu gimana nih? Oh, aset tetap pembiayaan itu ada di sini. Nih, aset tetap sewa kendaraan 132 juta. Kemudian untuk perhitungannya itu di perkelayan 2018 kan kita per audit ya, jadi kita harus menghitung di per audit, tidak boleh di klien. Dari 2 miliar ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit, hasilnya. Nah, perkelayan ini menghasilkan 6.099.789.000 rupiah. Sedangkan di per audit itu menghasilkan 6.899.069.060. Kemudian akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu bangunan dan prasarana. Tadi kan di perhitungannya tadi di sini yang berdasarkan selisih atau yang di sini ada akumulasi penyusutan itu dimasukkan di situ, menghasilkan 66.416.667. Nah, di situ di bangunan dan prasarana itu tidak ada kreditnya. Kemudian di totalnya itu gimana? Nah, ini kebalikannya. Kebalikannya itu per klien dikurangi dengan debit, kurangi dengan kredit. Mesin dan peralatan itu tadi kan ada ya 20 juta. Nah, di sini nih, itu kan ada 20 juta. Kita masukin aja di kreditnya 20 juta. Kemudian kendaraan bermotor 100. Kendaraan bermotor itu akumulasi penyusutan 16 juta ditambah dengan akumulasi penyusutan 133.514.933 rupiah. Ini dijumlah. Kemudian peralatan kantor 17.089.200 itu dapat dari mana? Didapat dari 1.600.000 ditambah dengan 15.489.200. Nah, untuk aset tetap pembiayaan itu ada di sini, hasilnya 22.3.167. Kemudian di jumlah per audit. Nah, untuk nilai buku itu didapat dari bangunan dan prasarana, itu didapat dari debit dan debit. Di sini kan ada akumulasi dan harga perolehan, maka
ditambah nih 66.416.667 rupiah. Tambah dengan 30 juta hasilnya 96.416.667. Dan juga untuk mesin dan peralatan itu tadi ada di kreditnya, yaitu diakumulasi saja 20 juta. Kemudian ada kendaraan bermotor 288.885.933 itu dapat dari 59.371.000 ditambah dengan 149.514.933. Kemudian untuk ini itu dapat dari kredit di kendaraan bermotor 240 juta. Kemudian ditambah dijumlah per klien ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Hasilnya sekian. Kemudian untuk peralatan kantor itu di kreditnya itu ada sebesar 9.890.000 ditambah dengan 17.089.200. Hasilnya 26.979.200. Dan juga untuk kreditnya itu 2 juta di sini. Artinya 2 juta. Kemudian aset tetap sewa pembiayaan 132.019.000 itu didapat dari sini. 9 juta. Dan untuk kreditnya itu didapat dari sini. Kemudian di total tadi kan perhitungannya untuk nilai bukan sama dengan kayak harga perolehan, yang beda itu akumulasi penjutaan 2 miliar yang ini aja 2.667.900 tambah dengan 95.416.667 dikurangi dengan kredit. Kemudian jumlahnya itu didapat dari mana? Jumlahnya itu dapat dari harga perolehan, total harga perolehan dikurangi dengan total akumulasi penyusutan. Nah, hasil dari ini, nilai buku ini harus sama dengan kertas kerja yang ada di kertas kerja yang ada di J besar. Nah, nilainya itu harus sama nih. Sini sama dengan kayak ini. Sini itu harus sama. Gitu. Nah, untuk M3 itu tidak ada jurnal atau perhitungannya karena di PT ini itu dia ada sewa jangka pendek di pembiayaan. Kemudian kita masuk ke N1 itu di buku itu ada di sini. Utang sewa pembiayaan berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciplani terdapat sisa masa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar 3 juta, angsuran pokok 2.560.000 dan bunga 440.000 dan yang dibayar tiap akhir bulan, sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju terdapat sisa 15 bulan dengan angsuran tiap akhir bulan sebesar 5.165.875 dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 bulan 1 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 bulan 2 2019. Nah, untuk perhitungannya di catatan pemeriksaan kita hitung terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan pencatatan pada utang sewa jangka panjang kepada PT yang seharusnya sebesar utang pokok. Ini kan tadi 16 bulan. Sini itu sisanya 16 bulan. Kemudian dikalikan dengan 4 juta. 4 juta itu didapat dari sini. Di B yang ini
ini 4 juta ini, kemudian hasilnya 64 juta. Nah, 64 juta itu kemudian Nah, 64 juta itu dikurangi dengan per kliennya pada tahun 2018. Dikurangi dengan 82.654.000. Hasilnya 18.654.000. Nah, untuk perhitungannya itu kita sudah lakukan dan begitu perhitungannya. Terima kasih teman-teman. Oke, sebagai penutup dapat saya sampaikan bahwa mempelajari akuntansi tidak hanya berkaitan dengan angka dan penyusunan laporan keuangan saja, tetapi juga menuntut ketelitian, kejujuran, serta tanggung jawab profesional. Melalui proses pembelajaran di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Subang Unisbank Semarang, mahasiswa dibekali tidak hanya dengan kemampuan akademik saja, tetapi juga dengan nilai-nilai etika dan integritas sebagai landasan dalam menjalankan profesi di bidang akuntansi. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita terus meningkatkan semangat belajar pada diri kita, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan diri menjadi lulusan akuntansi yang kompeten, berintegritas, dan memiliki daya saing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, serta teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.